ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini pertemuan yang keempat dari pembahasan Kitabul Buyu' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan putar syurut al-bai', syarat-syarat dalam jual beli, wa ma nuhiya anhu, dan jual beli yang dilarang. Pada dua pertemuan yang telah lalu kita sudah menerangkan beberapa kaidah pokok dari jual beli yang diharamkan. Dan kita sudah membaca hadits Jabir yang telah berlalu di pertemuan terakhir, di antara bentuk-bentuk jual beli yang terlarang itu. Kemudian di sini penulis rahimahullah membawakan hadits ada kaitannya dengan masalah syarat jual beli. Kata beliau rahimahullahu taala, wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinah fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakani, rawahul khamsatu wa sahhahahu al-hakim. Kata beliau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang berselisih, dua orang yang saling transaksi jual beli, ke bahasa lainnya, apabila penjual dan pembeli berselisih, walaysa bainahuma bayyinah, dan tidak ada bukti antara keduanya, tidak ada bayyinah yang dipegang oleh salah seorang dari keduanya, al-qawlu ma yaqulu rabbus silah, maka ucapan yang dipegang adalah apa yang diucapkan oleh pemilik barang, maksudnya si penjual. Ucapan yang dipegang adalah ucapan pemilik barang. Aw yatatarakani, kalau tidak mereka sama-sama meninggalkan jual beli itu, maksudnya dibatalkan jual belinya, difasakh. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Al-Khamsah siapa kemarin? Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Al-Khamsah maksudnya Imam Ahmad bersama Al-Arba'ah dari penulis Kutubus Sunan, yaitu Abu Daud, Sulaiman bin Ash'ad As-Sijistani, yang kedua Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah, Abu Isa Tirmidzi, kemudian yang ketiga An-Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad bin Shuaib An-Nasai, dan yang keempat Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullahi Al-Qazwini. Baik. Wa sahhahahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim maksudnya
Al-Hakim As-Saghir, penulis kitab Al-Mustadrak. Penulis kitab Al-Mustadrak. Karena Al-Hakim itu ada dua di kalangan ulama ahli hadits. Ada Al-Hakim Al-Kabir dan Al-Hakim As-Saghir. Kalau di penggunaan orang-orang belakangan biasanya kalau disebut Al-Hakim maksudnya hakim yang lebih muda, yang masanya lebih di belakang. Itulah penulis kitab Al-Mustadrak. Kunyanya Abu Abdillah, namanya Muhammad bin Abdillah ibn al-Bayy An-Naisaburi, dari Naisabur. Kalau Al-Hakim Al-Kabir itu lebih dahulu penulis kitab Al-Kuna, ada buku tentang kunya-kunya, itu ditulis oleh Al-Hakim Al-Kabir. Nama lengkapnya Muhammad bin Ishaq. Baik. Jadi ahli hadits itu kalau dia pakai penggunaan-penggunaan itu dimaklumi maksudnya. Walaupun tidak diterangkan ini hakim sogir atau kabir, tapi orang yang tahu ilmu hadits dia akan memahami dengan pasti siapa yang dimaksud. Hadits ini dari sudut riwayat pada sanadnya ada kelemahan. Ada beberapa jalur riwayat dari Ibnu Mas'ud, ada kelemahan, keterputusan. Tapi sebagian dari riwayat-riwayat ini bisa saling menguatkan. Bisa saling menguatkan. Karena itu hadits ini disahihkan oleh banyak ulama dari sudut banyaknya jalur-jalur riwayatannya yang bisa saling menguatkan. Iya. Adapun sahabat dari yang meriwayatkan hadits ini, beliau adalah Abdullah ibn Mas'ud Al-Khudali, salah seorang sahabat yang mulia dari Al-Ansar. Salah seorang sahabat yang mulia dari kaum Muhajirin, dan beliau dari pemuka sahabat dan ulama sahabat. Karena Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam di awal-awal turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan disebutkan oleh Al-Iraqi di dalam Alfiyah beliau tentang sirah, nama Ibnu Mas'ud di antara sekian puluh sahabat yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Bahkan Ibnu Mas'ud itu masuk Islamnya sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlalu bersama Abu Bakar As-Siddiq melalui Ibnu Mas'ud yang sedang mengembalakan kambing orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, datangkan kepada kami anak kambing, atau datangkan kepada kami kambing yang tidak bisa mengeluarkan air susu lagi. Ya, maka Ibnu Mas'ud mendatangkannya, itu tidak bertentangan dengan amanah. Karena dia tidak memberi apa-apa. Namanya kambing yang tidak bisa lagi keluar air susunya, ya nggak apa-apa. Maka didatangkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyentuh kambing itu dengan tangannya yang mulia, dan tidak lama keluar air susunya. Kemudian Nabi dan Abu Bakar minum darinya. Maka Ibnu Mas'ud berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajari saya bagaimana cara seperti itu. Jadi dia minta diajari. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka gulayyimun muallam. Kamu ini seorang anak muda, maksudnya masih muda, tapi terpelajar. Itu cara berpikir orang yang mau belajar seperti itu. Jadi sudah dilihat dari Nabi ini anak terpelajar. Sebab dia tidak melihat saja begitu, kaget, heran, tapi dia minta diajari. Maka dengan sebab itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu masuk Islam
dan beliau dari sahabat yang paling banyak ilmunya dan paling menguasai tafsir Al-Quran. Bahkan Ibnu Mas'ud berkata, saya tidak mengetahui di bawah kolong langit ini ada yang lebih tahu daripada saya tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Setiap ayat itu dia pertanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membaca dan Nabi mendengarkan dari Ibnu Mas'ud sampai kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Nisa, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahid." Nabi pun berkata, hasbukalan, sudah cukup. Maka Ibnu Mas'ud pun mengangkat kepalanya, kemudian beliau berkata, saya melihat kedua mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlinang dengan air mata. Iya. Jadi itu kadang Nabi diperintah membaca sebagian ayat kepada sahabatnya untuk mengajari sahabat tersebut. Dan kadang Nabi mendengarkan dari sahabat untuk mendengarkan bacaan-bacaan sahabat itu. Ibnu Mas'ud itu mengambil surah-surah Al-Quran langsung dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, kalau saya tahu ada orang di bawah kolong langit ini yang lebih berilmu dari saya tentang Al-Quran dan dia bisa dicapai dengan mengendarai onta, saya akan datangi dia. Iya, itu hanya pembahasan dari beliau. Karena mungkin beliau tidak tahu ada yang semisal beliau di dalam hal tersebut radhiyallahu ta'ala anhu. Sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Mas'ud tidak tinggal di kota Madinah, tapi beliau tinggal di kota Kufah. Iya. Dan di sanalah berdiri madrasah para ulama dari arah Irak itu. Karena itu ulama-ulama yang muncul itu ada fikih dari negeri Kufah, ada fikih dari kota Madinah. Imam Syafi'i itu menggabungkan fikih antara kota Kufah dan kota Madinah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Ini sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud meninggal pada tahun 32 Hijriah. Radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ikhtalafa al-mutabayi'ani wa laysa bainahuma bayyina, fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah." Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini mendengar ya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ikhtalafa al-mutabayyi'an. Al-mutabayyi'an sudah kita terangkan di awal pertemuan ya, bahwa kata al-bay' itu dari kata-kata dalam bahasa Arab yang punya dua makna bertentangan. Bab al-bay' bisa bermakna menjual dan bisa bermakna membeli. Bisa bermakna menjual dan bisa bermakna apa? Bermakna membeli. Ya kalau dikatakan al-mutabayyi'ani berarti si penjual dan si pembeli. Dua orang yang melakukan transaksi. Salah satunya penjual dan salah satunya pembeli. Apabila berselisih walaysa bainahuma bayyinah, dan tidak ada bayyinah antara keduanya, tidak ada bukti. Ini berselisih, terus tidak ada yang punya bukti, maka yang dipegang siapa? Di hadits ini katakan yang dipegang ucapan pemilik barang. Ucapan pemilik barang, itu yang dipegang. Kalau diambil ucapan pemilik barang, ya sudah, ya tatarakani. Maka saling meninggalkan, artinya transaksinya dia batalkan. Transaksinya dibatalkan.
Baik. Bayyinah itu artinya bukti ya. Bukti. Jadi katakan bayyinah karena dia menampakkan kebenaran. Bukti, dia punya bukti sehingga nampak bahwa dia benar. Itu disebut bayyinah. Iya. Dan bayyinah itu kadang dalam bentuk saksi, dalam bentuk ikrar, dalam bentuk tulisan, itu yang semisal dengan itu. Ya kalau tidak ada, keduanya berselisih, tidak ada bukti, maka ucapan yang dipegang, ucapan pemilik barang. Rabbus silah. Rabbu di situ artinya pemilik, al-malik. Itu dalam bahasa Arab ya. Dengan Rabbul bait artinya pemilik rumah. Pemilik rumah. Rabbud dabbah, Rabbul ibil, pemilik hewan, pemilik unta. Begitu dikatakan. Iya. Dan kata Rabb ini penggunaannya bisa digunakan sesuai dengan konteksnya. Karena itu di pembahasan Asmaul Husna, nama Ar-Rabb itu dari Asmaul Husna, dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan Ar-Rabb, dikatakan Rabbul Alamin. Iya, semuanya syah dari Asmaul Husna. Yaitu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Sebagaimana untuk makhluk kadang dipakai kata itu. Kata Rabb untuk makhluk. Misalnya Rabbu ad-dukkan, pemilik toko. Rabbul hadiqah, pemilik kebun. Disebut di sini Rabbus sila, pemilik barang. Itu ada di dalam penggunaan di bahasa Arab. Iya, itu dibolehkan ya. Dibolehkan. Nah ini penetapan kaidah ahli sunnah bahwa adanya kesamaan dalam penamaan tidak menunjukkan kesamaan pada apa? Pada hakikat. Iya. Ini mendengar, manusia ini mendengar, si Ahmad mendengar, si Muhammad mendengar, si Abdul Qadir mendengar. Semuanya punya pendengaran, sama-sama mendengar. Apakah Ahmad sama dengan Muhammad? Jawabannya beda. Orangnya beda. Jadi kesamaan dalam penyebutan sifat itu belum tentu menunjukkan kesamaan pada zatnya. Walaupun sama dalam nama, misalnya ini Muhammad, sana juga Muhammad, sana Muhammad. Sama nama tapi beda orangnya. Beda orangnya. Iya. Itu terjadi di tengah makhluk. Manusia mendengar, kucing mendengar, ayam mendengar. Tidak ada yang berkata bahwa manusia adalah kucing, kucing adalah ayam. Tidak ada yang berucap begitu. Karena kesamaan di dalam pensifatan dan penamaan itu tidak tentu menunjukkan hakikat. Itu di tengah makhluk seperti itu. Apalagi antara makhluk dan yang menciptakannya. Itu lebih-lebih tidak sama. Iya. Karena itu kekeliruan keluar dari fitrah. Kalau ada yang masuk di dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat, kemudian dianggap ada kesamaan lafaz dengan nama dan sifat Allah, kemudian harus dia palingkan maknanya, itu keliru di dalam memahami. Menyelisihi bahasa, menyelisihi akal sehat, dan menyelisihi kenyataan, serta menyelisihi dalil-dalil syariat. Iya. Baik. As-sil'ah itu artinya barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan, objek yang menjadi tujuan di dalam transaksi, itu disebut sil'ah, barangnya. Jadi pemilik barang itu bahasa lainnya adalah penjual. Bahasa lainnya adalah penjual.
au yatatarakani, atau saling meninggalkan. Saling meninggalkan. Baik. Hadits ini kalau dilihat dari akhirnya maknanya itu sebenarnya makna yang ditangkap oleh orang yang mendengar hadits. Dia akan memahami kalau antara penjual dan pembeli terjadi silam pendapat, maka yang dipegang adalah ucapan si penjual. Dan selalu seperti itu. Zahir dari hadits memang seperti itu. Tapi pada kenyataannya dan pada rinciannya di hukum syariat itu pada perkara-perkara tertentu, bukan pada seluruh perkara yang terjadi silam pendapat. Bukan pada seluruh perkara yang terjadi silam pendapat. Jadi itu pada hal-hal tertentu. Baik. Jadi ada perkara-perkara yang kadang kalau dilihat berselisih antara penjual dan pembeli, maka kadang ucapan si pembeli yang didahulukan. Ucapan pembeli yang didahulukan. Ya, misalnya ada seorang yang dia beli barang. Dia beli barang ini berdasarkan ingatan dia yang sudah lalu. Dia pernah lihat barang itu warnanya biru. Dia berkata, saya mau beli kursi kamu yang warna biru. Iya, saya mau beli kursi kamu. Dan dia tahu itu warnanya biru. Dia lihat. Tapi ternyata si penjual setelah itu mengirim barangnya, dia kirim warnanya hijau. Si pembeli berkata, enggak, saya sudah lihat sebelumnya warnanya biru. Penjual, enggak, yang kamu lihat ini yang hijau. Kira-kira yang diterima ucapannya siapa? Kalau berdasarkan hadits, ucapan yang diterima ucapan siapa? Si penjual. Iya. Tapi itu tidak disebutkan oleh ahli fikih seperti itu. Itu ucapan diterima, ucapannya si pembeli. Ucapannya si pembeli. Karena si pembeli itu menyebutkan syaratnya. Padahal hal yang dia sudah lihat. Dan asalnya tidak ada kewajiban membayar terhadap si pembeli kecuali dengan apa yang dia minta. Kan begitu. Baik. Kalau begitu, hadits ini ada hal yang diperkecualikan darinya, dari hukum-hukum. Iya. Apalagi kalau dilihat terkait dengan masalah perselisihan itu sendiri. Sesuatu yang dua orang, pembeli dan penjual saling berselisih, bentuk perselisihannya itu banyak. Bentuk perselisihan itu banyak. Ya, kalau kita masuk di dalam bentuk-bentuk perselisihan, itu hukum-hukum yang berputar juga beraneka ragam. Ada yang cukup ucapan pembeli, ucapan penjual diterima. Ada yang ucapan penjual tidak cukup, dia harus bersumpah baru diterima. Dia bersumpah baru diterima. Iya. Karena itu datang di dalam hadits riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Asalnya ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Bukti itu pada orang yang mudda'i. Dia menuntut sesuatu, mengklaim sesuatu. Orang yang mengklaim sesuatu itu yang mendatangkan bukti. Adapun orang yang mengingkari, itu kewajibannya adalah bersumpah. Kewajibannya adalah bersumpah. Jadi dimasukkan lagi mana sumpah. Nah, cukup ucapan, tapi harus ada apa?
harus ada sumpah. Iya. Jadi kalau kita masuk ke dalam rincian, ini ada hal-hal yang perlu dirinci di dalam pembahasan. Ini pembahasannya panjang ya. Dan di sini Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, beliau menyebutkan sebuah kesimpulan yang bagus. Beliau nukil dari guru beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Iya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini kakek guru kami. Saya berguru kepada beberapa orang guru, itu murid-murid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di antara paling populernya adalah guru kami Syekh Abdullah ibn Aqil Al-Hambali. Oh, kalau seorang murid dekat beliau, murid dekat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Iya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan beberapa bentuk dari perselisihan antara si penjual dan pembeli. Ini sebenarnya pembahasan agak rumit ya, agak panjang juga. Tapi kesimpulan Syekh Abdurrahman di sini tidak ada masalah ya, kita sebutkan sebagai gambaran bentuk-bentuk perselisihan itu kayak gimana. Kesimpulannya yang pertama, kata beliau, kalau si penjual dan pembeli berselisih dalam kadar harga, dalam jumlah harga, dan tidak ada bayyinah, ya, tidak ada bukti. Si penjual berkata ini harganya 100.000. Si pembeli berkata enggak, kamu bilang cuma 80.000. Penjual enggak, ya dari awal memang mau jual 100.000. Ini kan berselisih. Ya. Kalau tidak ada bayyinah begini, maka ini keduanya saling mengklaim namanya. Maka harus bersumpah. Harus bersumpah. Jadi si pembeli berkata, saya bersumpah saya jual ke kamu itu dengan harga 100.000. Si pembeli berkata, saya bersumpah kamu beli, kamu jual ke saya dengan harga 80.000. Misalnya begitu. Jelas ya? Jadi siapa yang bersumpah untuk itu yang diterima ucapannya. Kalau tidak, maka salah satu dari keduanya boleh untuk membatalkan. Silahkan membatalkan. Iya. Ini dipandang oleh para ulama, di sini perlu sumpah karena ada bentuk klaim di dalamnya. Dan sebagian ulama berkata tidak perlu dia bersumpah, sebab haditsnya ucapan yang dipegang adalah ucapan siapa? Ucapan penjual. Karena asalnya barang dia. Kenapa dia pula yang disuruh bersumpah? Iya. Jelas ya? Itu pendapat sebagian ulama, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Hanya saja apa yang disebut oleh Syekh Abdurrahman tadi itu pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Sebab ada bentuk klaim di dalamnya. Dan klaimnya ini yang perlu untuk dia bersumpah terhadapnya. Ya, sebagai buktinya, sebagai hal yang menguatkan bahwa itu adalah, bahwa ucapannya adalah ucapan diterima. Harus dibawakan waktu yang menguatkan dalam bentuk sumpah. Baik, bentuk yang kedua. Kalau misalnya ya berselisih dalam bentuk sifat pembayarannya, sifat harganya. Yang satu berkata enggak, kamu kemarin bilang harganya 100.000 rupiah. Ya kata si pembeli. Kata penjual tidak, saya bilang $100. Anda bilang 100.000, ini bilang apa?
$100. Iya. Maka itu kata beliau yang dipegang itu adalah apa yang mencocoki harga barang itu di negeri itu. Dengan mata uang di negeri itu. Dilihat pada negerinya. Kalau dia di Indonesia transaksinya berarti asalnya 100.000. Nah ini barangkali yang menyebut dolar ini dia banyak mimpi aja. Jelas ya? Baik. Karena asalnya itu yang dipakai transaksi oleh orang-orang. Pakai rupiah. Kemudian yang ketiga. Kata beliau kalau keduanya berselisih dalam dat barang itu atau pada kadarnya, ya. Jadi antara kursi-kursi itu ada kursi tertentu. Dia bilang ini yang dia maksud kemarin, kursi ini yang dia jual. Itu kata si pembeli. Kata si penjual enggak, bukan kursi ini kursi ini dari awal saya enggak jual, kursi yang sana. Jadi menunjuk kursinya dia berbeda. Yang mana kursi yang mau dijual. Atau berselisih pada kadarnya. Kemarin kamu bilang, kata si pembeli, 2 kursi. Harganya 100.000. Kata penjual siapa bilang? Saya bilang 1 kursi 100.000. Nah ini bilang 2 100.000, sana bilang apa? 1. Beda di dalam kadar. Iya. Beda di dalam kadar. Ya kalau seperti ini bentuknya, kata beliau, ini keduanya saling bersumpah. Iya. Dan akadnya dibatalkan. Sebab itu tidak jelas yang mana yang mau dia bikin akad. Sebab ini kembali kepada sesuatu yang berpengaruh kepada akad itu sendiri. Baik. Kemudian yang keempat, kalau berselisih, keduanya berselisih pada syarat, kepada jaminan, ya, atau pada penjamin, maka ucapan yang dipegang ucapan orang yang menafikan. Ya kalau misalnya ada yang berkata, saya beli beras 1 karung ini dengan syarat kamu antar ke rumah. Itu kata pembeli, kata penjual enggak, saya dari kemarin itu enggak pernah saya buka fasilitas ngantar, saya cuma lepas di tempat saja, enggak ada fasilitas antar. Artinya ini nambah syarat. Jelas ya? Ya kalau seperti ini terjadi, yang dipegang ucapan orang yang menafikan. Sebab asalnya tidak ada. Orang transaksi asalnya pada barang. Kalau ada syarat tambahan, itu asalnya tidak ada. Jelas ya? Asalnya tidak ada. Baik. Ada yang berkata transaksi. Saya beli mobil ini dengan harga 10 juta dengan 10 kali cicil. Setiap bulan bayar 1 juta. Jadi selama 10 bulan ya, setiap bulan bayar 1 juta. Jangan mobil ya, terlalu murah nanti. Motor lah 10 juta. Baik. Kata si pembeli, itu akad kita kemarin. Saya beli motor ini cicil. Selama 10 bulan saya bayar setiap bulan 1 juta. Ya, kata pembeli tidak. Kamu kemarin tidak bilang begitu. Kamu bilangnya, kamu beli motor ini dengan cicil selama 10 bulan, setiap bulan bayar 100, bayar 1 juta, tetapi kamu simpan apa namanya, laptop kamu sebagai jaminannya. Kamu kemarin sebut laptop. Kata penjual, kata pembeli tidak. Saya cuma cicil saja, tidak ada jaminan-jaminan, tidak ada rohannya. Maka yang dipegang orang yang menafikan. Sebab itu asalnya tidak ada. Jelas ya? Apa kalau dia bilang, oh saya cicil, ya saya cicil, tapi kamu kemarin bilang ada penjamin. Kamu datangkan si Haji, misalnya Haji Ahmad untuk menjamin. Itu dhamin namanya. Enggak ada begitu. Saya kemarin, saya cicil, saya sendiri yang tanggung jawab. Oh, kalau begitu, yang dipegang ucapan siapa? Ucapan orang yang menafikan. Jelas ya? Baik,
Yang kelima, ya baik itu 4 saja, kan tuh bingung-bingung nanti kalau terlalu banyak. Ya maksudnya di sini bahwa di dalam masalah perbedaan antara si penjual dan si pembeli itu betul kaidah umumnya asalnya ucapan penjual yang dipegang atau sudah saling batalkan saja. Tapi ada kondisi-kondisi, kasus-kasus itu terjadi sebaliknya atau harus saling sumpah. Kemudian dilihat yang mana yang benar dari keduanya. Atau ada indikasi lain di dalam hal tersebut. Itulah fikih namanya. Itu namanya fikih. Dan ahli fikih itu punya keahlian di dalam menilai hal yang seperti itu. Baik. Kemudian dikatakan di dalam hadits, "Idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinah." Jadi antara hal yang bisa tampak ya dari maksud penulis membawakan hadits ini di sini, ini dalam rangkaian menjelaskan syarat-syarat jual beli. Ya. Jadi pada kepemilikan misalnya itu punya pengaruh di dalam jual beli. Bagaimana pemilik barang itu ucapannya lebih didahulukan daripada si pembeli ketika terjadi perselisihan. Dan terdapat bahwa jual beli itu harus dibangun di atas saling ridha. Itu sudah kita bahas ya di syarat jual beli. Kalau berselisih, ya maka diselesaikan perselisihannya atau saling membatalkan, saling meninggalkan. Baik. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat gambarannya bahwa hal-hal yang terjadi silang pendapat di tengah orang yang bertransaksi antara penjual dan pembeli, itu ada penjelasan-penjelasan dan solusi-solusinya di dalam syariat. Ya. Hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang hal itu. Karena itu kaidah jual beli, kaidah yang dipakai di dalam bab jual beli itu kaidah yang lengkap di dalam fikih kita. Iya. Kemudian ini juga menunjukkan tentang perhatian syariat terhadap harta, sehingga ditempatkan pada bentuk-bentuk transaksi itu kaidah-kaidah untuk penjagaan terhadap harta. Ada proses bagaimana jual belinya, bagaimana kalau berselisih, untuk membuktikan keberhakan harus ada bukti. Ya. Ini menunjukkan bahwa syariat itu menghormati harta yang berada di tangan orang, apalagi itu adalah harta seorang muslim. Karena itu sudah berlalu ya dari pokok maqasidus syariah, salah satu dari 5 perkara darurat yang dijaga di dalam agama. Hal yang kelima adalah penjagaan terhadap harta. Penjagaan terhadap harta. Karena itu banyak hukum-hukum diterangkan tentang hal itu. Bahkan dijatuhkan hukum potong tangan terhadap orang yang mengambil harta manusia tanpa hak dengan batasan-batasan yang telah diterangkan di dalam pembahasan al-hudud. Iya. Itu kalau dia mencuri lebih dari 1/4 dinar, dia mencurinya bukan dia mencurinya di tempat yang tersimpan penjagaan untuk harta. Ya. Dengan syarat-syarat yang semisal dengan hal tersebut. Jadi ketika ada hukum-hukum itu menunjukkan bahwa syariat ini itu punya perhatian. Kayaknya 1/4 pembahasan fikih itu namanya fikih muamalah.
terkait dengan penjagaan terhadap harta. Penjagaan terhadap harta. Itu dipelihara. Apalagi kalau harta seorang muslim. Harta seorang muslim diambil dari hak saudaranya dengan sumpah palsu. Walaupun yang diambil cuma sepotong kayu, itu artinya dia mengambil untuk dirinya sepotong dari api neraka, waliyadzubillah. Sepotong dari api neraka. Tapi di masa sekarang ini kadang fitnah dunia membawa orang untuk nasallallahu alaihi wasallam, kadang berbuat zalim terhadap manusia, merampas harta manusia tanpa hak, mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar. Padahal itu sebenarnya perkara dunia. Tapi syariat itu penjagaan terhadap keadilan, yaitu dari pokok perkara dipelihara. Karena dari harta ini mungkin bisa terjadi percekcokan, perkelahian, kezaliman, bahkan pertumpahan darah. Makanya diberikan di dalam syariat itu ketentuan-ketentuan yang menegaskan. Iya. Dan ini dari keindahan di dalam syariat kita. Tapi fikih dalam agama ya perlu dipelajari, ada ilmunya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik.